mereka resmi bercerai dan halo guys, jumpa lagi dalam channel ini. Buat kalian, terima kasih yang sudah mau klik video ini. Dalam video ini kita akan membahas tentang seorang penipu di Amerika yang sangat luar biasa kecerdasannya, yang bernama Frank William Abagnale Jr. Frank Abagnale Jr. ini terlahir dari orang tua yang bernama Paulette, seorang ibu yang keturunan warga Prancis, dan ayah Frank William Abagnale Senior. Mereka ini mempunyai 4 anak, salah satunya Frank Abagnale Jr. Dan Frank ini lahir tanggal 24 April 1948 di Bronxville, New York, Amerika. Saat berusia 12 tahun, si orang tua dari Frank Jr. ini berpisah. Jadi si Frank ini pada saat usia 12 tahun dan tepat pada menginjak usia yang ke-16 tahun, mereka resmi bercerai. Frank Jr. memilih untuk mengikuti sang ayah. Sang ayah ini adalah seorang pedagang dalam dunia alat-alat tulis dan perkantoran, dan juga seorang politikus lokal yang cukup berhasil di New York. Inilah yang mendasari, ini ada sebuah keberuntungan buat Frank Junior karena dia bisa belajar hal-hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan perjanjian bisnis yang sering dilakukan oleh ayahnya. Dalam masa remajanya, Frank Junior juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan kecil seperti pencurian dan mengutil di swalayan di sekitar rumah dan kantor ayahnya. Akan tetapi lama-lama si Frank Jr. ini bosan karena dia menginginkan pencurian yang lebih rapi dan lebih canggih. Frank mendapatkan fasilitas khusus dari ayahnya untuk menggunakan kartu kredit. Dan di masa muda ini Frank mempunyai kesempatan untuk mencari keberuntungannya sendiri dengan cara meyakinkan salah satu badan usaha milik ayahnya untuk mentransfer sebagian keuntungan ke rekening pribadinya. Penipuan ini akhirnya berantakan karena si ayah memperoleh tagihan kartu kredit yang jumlahnya ribuan dolar. Tanpa sepengetahuan Frank Jr., si ayah berusaha menutupi defisit dari tagihan kartu kreditnya ini yang jumlahnya ribuan dolar. Nah, inilah yang menyebabkan si orang tua ini merasa cemas terhadap kenakalan si Frank. Lalu si ibu mengirim anaknya ini di sekolah nakal. Terlibat dalam ketegangan si orang tua tadi, akhirnya Frank merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Berbekal sedikit uang di rekening tabungannya dan tanpa basic pendidikan yang memadai untuk bertahan hidup. Nah, dalam pelariannya ini si Frank merubah SIM dengan cara menambah usianya lebih tua 10 tahun dan memberikan embel-embel pendidikan yang tinggi, sehingga dia berharap dapat memperoleh pekerjaan dengan gaji yang layak untuk membiayai hidupnya. Akan tetapi itu masih kurang. Jadi dia ini meskipun umurnya dinaikkan, terus pendidikannya juga ditambah-tambahi, tapi itu masih, gaji yang didapatkan itu belum bisa menutupi kebutuhan bulanannya. Berdasar dari ini, maka Frank mulai membuat cek-cek palsu yang jumlahnya ratusan untuk menarik uang ke dalam rekeningnya dan jumlahnya ribuan dolar. Nah, lama-lama dari pihak bank dan kepolisian akhirnya mencium ketidakberesan ini, dan ini juga menyebabkan ketakutan tersendiri buat si Frank. Akhirnya dia merubah identitasnya dan menyembunyikan diri.
Frank sendiri juga melihat bahwa dia masih punya potensi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dengan cara membuat si teller bank ini terkesan. Dan menurut dia, profesi pilot adalah profesi yang masih sangat mungkin untuk membuat para teller bank ini terpesona. Dan akhirnya si Frank ini menelpon kantor pusat Pan American Airlines dan bercerita bahwa seragamnya hilang. Akhirnya kantor pusat Pan American Airlines tadi memberikan informasi di mana ia bisa mendapatkan seragam baru. Dan dengan segera si Frank ini mengambil seragam barunya dan tidak lupa menyiapkan beberapa dokumen atau kartu identitas kepegawaian palsu sehingga ia mendapatkan apa yang diinginkan. Ini belajar otodidak segala hal tentang penerbangan dan dia juga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti lisensi dari FAA dan juga identitas kepegawaian dari Pan American Airlines. Selama penyamarannya, Frank ini sudah terbang 1 juta mil atau kurang lebih 1.600.000 kilometer dengan sejumlah penerbangan sebanyak 250 penerbangan dan melintas ke 26 negara. Lalu Frank ini juga sempat mengaku pernah menjadi asisten pengajar di Universitas Yonge Brigham selama kurang lebih 6 bulan dengan memakai nama Frank Adam, meskipun universitas menyangkal tentang kondisi tersebut. Itu Pan AM dan kepolisian mulai mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Frank Adam ini, akhirnya Frank ini merubah identitas dirinya lagi dan kali ini dia menjadi dokter luar kota di Georgia. Dia sendiri juga hampir sebenarnya khawatir pada saat ada kunjungan dari dokter setempat, dia merasa identitasnya akan segera terbongkar. Menjadi dokter selama kurang lebih 11 bulan di rumah sakit Georgia dan akhirnya selama 2 tahun dia berpindah-pindah pekerjaan untuk bertahan hidup. Sampai suatu ketika dia menetap di Montpellier, Prancis, dan di sana dia memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lurus karena dia sudah berhasil membobol uang sebanyak 2,5 juta dolar dalam waktu bertahun-tahun itu melalui cek palsunya. Akan tetapi mantan pacarnya itu mengenali si Frank ini dari foto buron, sehingga si mantan pacar ini menyerahkan Frank kepada pihak berwajib. Lalu Frank dipenjara di Perpignan dan dengan pertimbangan kesehatan dan meninggalnya sang ayah, maka Frank ini dipindah ke Petersburg, Virginia. Lalu Frank dipenjara beberapa tahun dan setelah beberapa tahun dia dibebaskan secara bersyarat dan diberikan kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap FBI mengenai penipuan, penggelapan kaitannya dengan identitas dan finansial untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kasus yang serupa di kemudian hari. Dan dia bekerja dengan FBI kurang lebih selama 30 tahun dan setelah itu dia mendirikan perusahaannya sendiri yang diberi nama Abagnale & Associates tahun 1999 dengan tugas memberikan edukasi terhadap orang-orang perbankan mengenai penipuan identitas, penggelapan, dan hal-hal yang terkait penipuan finansial. Oke, segitu dulu kisahnya. Jadi Frank Abagnale ini remajanya seperti itu, terus sekolahnya juga tidak terlalu tinggi, tapi dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa sehingga dia ini menjalankan aksinya itu selain lama juga uang yang banyak, tidak ketangkep-tangkep, dan bahkan memberikan edukasi terhadap FBI dan orang-orang perbankan. Sekian dulu ceritanya. Terima kasih atas waktunya.